Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik atfal dan nasirat di seluruh Indonesia? Meskipun KPA lewat online, semoga tidak mengurangi semangat adik-adik semua ya untuk mengikuti kegiatan KPA kali ini. Nah, kali ini sesuai dengan jadwal, kita akan mempelajari tentang keilmuan, yaitu mengenai nizam jemaat. Disimak ya adik-adik sekalian. Coba di antara adik-adik semua, siapa yang tahu pengertian dari nizam jemaat itu? Ya, dalam bahasa Arab, nizam ditulis seperti ini. Nizomun. Artinya sistem, disiplin, perintah, dan komando. Nizam sering diartikan dengan organisasi. Kemudian pengertian jemaat. Dalam bahasa Arab, jemaat ditulis seperti ini. Jama'atun, artinya kelompok, badan, masyarakat, dan komunitas. Dalam bahasa Indonesia, jemaat sama artinya dengan sehimpunan umat atau jamaah. Dalam buku Rule and Regulation, jemaat berarti komunitas atau jemaat Ahmadiyah di seluruh dunia, negeri, area, atau tempat. Dasar pentingnya imam atau pemimpin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidum majid. Innamal imamu junnatun. Sesungguhnya seorang imam adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa imam adalah perisai. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menasihati orang-orang mukmin supaya senantiasa terikat dengan imam, tetapi mereka juga secara lahiriah harus berjuang dan berupaya keras untuk menjaga naungan keselamatan ini. Lalu beliau bersabda lagi, Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alaihi. Sesungguhnya imam hanya untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya. Hadis riwayat Bukhari. Pentingnya imam. Imam diposisikan begitu penting sampai-sampai jika imam lupa, seluruh jamaah tetap harus mengikuti imam walaupun mereka tahu bahwa telah terjadi kesalahan dalam sholat. Contoh apa lagi yang lebih baik dari hal ini yang dapat diberikan tentang pentingnya seorang imam dan persatuan para pengikutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man mata bi ghairi imama mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang meninggal padahal ia belum memiliki seorang imam, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian beliau bersabda, Isma'u wa ati'u wa inastu'mila alaikum
abdun habasyun ka'anna ra'sahu zabibatun. Dengarlah dan taatilah sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habsyi, seolah-olah kepalanya bagaikan kismis. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unukihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan pada pemimpin, maka ia pasti bertemu Allah pada hari kiamat dengan tanpa argumen yang membelanya. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada baiat di lehernya, maka ia mati dengan cara mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, "Man kariha min amirihi syai'an fal yasbir fa innahu man kharaja minas sultani shibran mata mitatan jahiliyatan." Barang siapa yang tidak suka sesuatu pada amirnya, maka bersabarlah. Barang siapa yang keluar dari ketaatan pada pemimpin barang sejengkal, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari. Nizam yang dipimpin seorang imam. Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadahullahu ta'ala binasrihil aziz bersabda, "Sekarang di atas dunia ini Jemaat Ahmadiyah adalah satu-satunya jemaat yang ruang lingkupnya bukan hanya satu negara atau daerah, melainkan di seluruh dunia dikenal sebagai satu kesatuan yang di dalamnya berdiri sebuah nizam yang dipimpin oleh seorang imam." Kemudian sekarang memasuki pembahasan sejarah Jemaat Ahmadiyah. Berdirinya Jemaat Ahmadiyah. Hadrat Ahmad alaihissalam diperintahkan untuk mengambil baiat dari orang-orang. Baiat yang pertama diselenggarakan di kota Ludhiana pada tanggal 23 Maret 1889 di rumah seorang mukhlis bernama Mia Ahmad Jan. Dari sinilah pondasi Jemaat Ahmadiyah mulai dibangun. Dan orang yang baiat pertama kali adalah Hadrat Maulwi Nuruddin radhiyallahu anhu. Pada hari itu kurang lebih 40 orang telah baiat. Setelah itu berangsur-angsur semakin banyak yang baiat. Hadrat Ahmad alaihissalam mendakwakan diri menjadi Al-Masih Mau'ud. Pada tahun 1891 telah terjadi suatu perubahan yang amat besar, yakni Hadrat Ahmad alaihissalam diberi ilham oleh Allah Ta'ala bahwasanya Nabi Isa alaihissalam yang ditunggu-tunggu kedatangannya kedua kali, ia telah wafat dan tidak akan datang lagi ke dunia ini. Kedatangan Nabi Isa kedua adalah orang lain yang akan datang
dengan sifat dan cara seperti Nabi Isa alaihissalam, yaitu Hadrat Ahmad alaihissalatu wassalam sendiri orangnya. Berdirinya organisasi Anjuman Ahmadiyah Qadian. Anjuman Ahmadiyah Qadian dibentuk pada tahun 1906 oleh Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Setelah jemaat beliau tersebar dan cabang-cabang jemaat telah berdiri di berbagai daerah di India, Nizam Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ini disebut juga sebagai kudrat pertama. Nubuatan Khilafat Ahmadiyah. Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam mendapat kabar gaib dari Allah Ta'ala untuk menjaga dan mengurus jemaat ini setelah kewafatanku. Allah Ta'ala sendiri yang akan mengaturnya sebagaimana Dia telah mengatur setelah kewafatan nabi-nabi terdahulu. Allah akan menegakkan orang-orang yang akan mengurus jemaat ini sebagaimana Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengurus umat Islam sesudah kewafatan junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya Khilafat Ahmadiyah. Setelah kewafatan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalatu wassalam pada 26 Mei 1908, sejumlah anggota penting dari Jemaat Ahmadiyah bermusyawarah dan dengan suara bulat memutuskan bahwa Hadrat Maulana Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama pada tanggal 27 Mei 1908. Di tanggal itulah Nizam Khilafat sebagai kudrat kedua telah berdiri. Perkembangan jemaat hingga saat ini. Jemaat Muslim Ahmadiyah yang saat ini berdiri di 213 negara fokus mempromosikan nilai-nilai Islam tentang perdamaian, keadilan, dan persatuan umat manusia dan cinta tanah air. Karena itu, Ahmadiyah diterima di negara manapun karena tidak berpolitik, dilarang makar, dan wajib mencintai negara dengan melakukan kontribusi nyata pada bangsa dan negara dimanapun mereka berada. Nah, itulah pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa mengambil pelajarannya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jazakumullah ahsanal jaza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.